Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nanaku yang soleh dan salihah, bertemu lagi dengan Ibu Dian dan juga Ibu Sarah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu dan tak lupa melaksanakan sholat duha maupun juga sholat 5 waktunya ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis dan juga mengidentifikasi struktur dan kebahasaan yang ada di dalam teks ceramah. Silakan kalian simak dengan baik videonya, jangan sampai di skip ya videonya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengidentifikasi dan juga menganalisis struktur dan kebahasaan pada teks ceramah yang berjudul Sikap Berbahasa Peserta Didik. Oke, baik. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja mengidentifikasi struktur yang ada dalam teks ceramah. Baik, kalian perhatikan kedua paragraf ini. Paragraf ini termasuk ke dalam struktur apakah? Paragraf ini termasuk ke dalam struktur pembuka atau tesis karena di dalamnya berisikan pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan mereka bahas. Oke, kita lanjut. Nah, pada paragraf ini termasuk ke dalam struktur bagian apakah? Ya, benar. Paragraf ini termasuk ke dalam struktur isi atau rangkaian argumen. Mengapa sih pada paragraf ini termasuk ke dalam struktur isi atau rangkaian argumen? Ya, karena pada paragraf ini berisikan argumen-argumen si penceramah yang berkaitan pada topik yang sudah dibahas dalam pembuka atau tesis tadi ya. Bisa kalian lihat, peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Nah, pada bagian tersebut menyatakan argumen yang berkaitan dengan bagian pembuka atau tesis tadi. Nah, pada paragraf ini masih dalam bagian isi atau rangkaian argumen. Nah, pada paragraf ini dia memberikan fakta yang sudah si penceramah melihat ya, bahwasannya si penceramah tersebut melihat ketidakberesan mereka berbahasa antara lain disebabkan oleh kekurangan kewibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka, dan juga ragam bahasa Indonesia, ragam baku mereka anggap kurang asyik dibandingkan dengan bahasa gaul, lebih dengan bahasa asing. Nah, di sini si penceramah sudah memberikan fakta yang memperkuat argumen si penceramah. Nah, pada bagian paragraf ini, apakah masih termasuk ke dalam struktur isi atau rangkaian argumen? Ya, pada paragraf ini sudah tidak termasuk ke dalam bagian isi atau rangkaian argumen, tetapi melainkan masuk ke dalam bagian struktur penutup atau penegasan kembali. Mengapa paragraf ini termasuk ke dalam struktur penutup atau penegasan kembali? Karena pada paragraf ini si penceramah memberikan penegasan kembali mengenai apa yang telah disampaikan dalam pembuka atau tesis tadi dan juga isi atau rangkaian argumen tadi. Jadi si penceramah memastikan bahwa dia sudah memberikan pemahaman yang baik dan tidak menyimpang. Oke, itu dia tadi kita sudah bersama-sama mengidentifikasi struktur yang ada di dalam teks ceramah dari contoh teks ceramah yang berjudul Sikap Berbahasa Peserta Didik. Selanjutnya, kita akan menganalisis kebahasaan yang ada di dalam teks ceramah dari contoh teks ceramah yang berjudul Sikap Berbahasa Peserta Didik. Mari kalian simak dengan baik videonya, jangan sampai di skip. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menganalisis kaidah kebahasaan teks ceramah yang berjudul Sikap Berbahasa Peserta Didik. Yang pertama nih, sudah kita lihat ya, ada kata saudara-saudara. Dia termasuk ke dalam kata ganti orang kedua jamak. Kemudian ada kata saya. Saya termasuk ke dalam kata sapaan. Kemudian ada kata berjalan. Nah, berjalan termasuk ke dalam kata kerja mental. Kemudian
Di paragraf selanjutnya, di sini ada ragam. Ragam ini termasuk ke kata teknis, ya. Lanjut lagi, ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa tadi contohnya yang di atas? Kata sapaan atau kata ganti orang. Kata ganti orang ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian ada memahami, sama nih, memahami ini kata kerja mental. Berkeyakinan, kata kerja mental. Lanjut lagi ke bawah, ada apresiasi. Apresiasi ini termasuk ke dalam kata teknis. Kemudian berkesan termasuk ke dalam kata kerja mental. Selanjutnya ada kinerja, kata teknis. Setelah di sini termasuk ke konjungsi temporal. Lanjut lagi yang paling bawah ya. Nah, di terakhir, di penutup, ada hadirin lagi, sapaan. Kemudian biasanya ada kalimat persuasif di bawah nih ya. Seharusnya gitu. Di bawah masih ada sih beberapa kayak literatur, ini termasuk ke kata teknis, kemudian berpikir termasuk ke kata kerja mental. Ya, sekian analisis kaidah kebahasaan teks ceramah.